Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam buat teman-teman yang menonton video saya. Kali ini saya akan membahas mengenai CROD Relationship. Buat teman-teman, selamat menonton. Oke, di sini saya masih menggunakan project saya yang kemarin. Cuma ada beda sedikit pada data. Di sini ada beda pada data sedikit. Selebihnya untuk controller dan lain-lain masih sama seperti tutorial yang sebelumnya. Oke, langsung saja kita ke materinya. Untuk CROD relationship ini saya rangkum tiga proses, yaitu untuk setup model. Pada model ini kita melakukan penambahan label kolom baru. Lalu pada view penambahan kolom input baru, dan selanjutnya pada controller. Pada controller ini kita menyesuaikan untuk validasi input dan parsing data dari tabel yang berrelasi. Oke. Next. Nah, selanjutnya adalah pada model kita lakukan penambahan variable input. Oke lah, saya anggap teman-teman untuk variable input ini sudah tahu karena saya sudah pernah menjelaskan pada tutorial sebelumnya. Nah, pada model apa yang akan kita ubah gitu. Nah, kita akan mengubah pada model user. Oke, ini saya besarkan. Nah, pada model user ini kita ubah, di sini kita tambahkan kolomnya apa gitu. Kita cek yang kemarin telah kita tambahkan pada kolom user itu apa. Nah, di sini kita kemarin sempat menambahkan kolom baru bernama role ID. Nah, kolom ini yang akan kita tambahkan pada model user ini, pada variabelnya role ID seperti ini. Nah, oke, kita beres dengan setup model. Kita kembali ke PPT-nya. Nah, lalu pada view kita menambahkan input drop down. Oh, maaf, ini maksudnya input select, bukan drop down. Lalu penggunaan ternary operator seperti yang dijelaskan kemarin pada live session. Kita pada halaman edit kita akan menggunakan ternary operator nanti. Oke, langsung saja. Nah, di sini saya menggunakan input selectnya dari Bootstrap. Nah, saya ambil dari dokumentasinya. Nah, yang ini. Oke, kita pastekan kemana? Ke halaman create di sini. Nah, oke, kita cobalah lihat halaman create kita bagaimana sebelumnya. Sekali lagi proses. Nah, halaman create kita sebelumnya seperti ini. Ada 3 input, yaitu input nama, email, dan juga password. Nah, oke, kita akan menambahkan di sini untuk penambahan input select. Langsung saja. Oh ya, ini saya copy untuk div class mb3 ini. Nah, yang di dalamnya ini kita pastekan yang kita copy dari Bootstrap tadi. Nah, okelah, belum kita ubah, kita sekedar memastikan saja. Kita lihat bagaimana untuk tampilannya. Nah, ini menjadi ada drop down-nya. Nah, ini ada hubungan dengan pada materi selanjutnya, yaitu ini di sini tidak ada. Pada tabel keterangan yang tadi sih. Nah, yang controller ini penyesuaian untuk validasi input dan parsing data dari tabel yang berrelasi, yaitu pada parsing data dari tabel yang berrelasinya. Maksudnya seperti apa? Langsung saja ke VS Code-nya. Kita pergi ke user controller. Nah, kita di sini kita cari suatu function yang menampilkan halaman create. Nah, ini yang menampilkan halaman create, return view create ini. Nah, di sini kita tambahkan parsing data
dengan style saya seperti ini. Ini yang sebelumnya seperti ini, koma, spasi, lalu kurung siku seperti ini, enter. Nah, di tengah kurung siku ini kita akan melakukan parsing variabel. Nah, di sini kita namakan saja roles. Teman-teman bebaslah, opsional penggunaannya seperti apa namanya. Nah, berdasar mana, bersumber mana data roles ini gitu. Nah, sumbernya kita tambahkan roles role lalu all. Nah, seperti ini. Nah, saat kita menambahkan seperti ini ada error di bawahnya. Nah, hal ini ada karena belum terdefinisikan atau belum di use di sebelah atasnya ini. Oke, kita use di sini role, model role kita use. Nah, maka errornya akan hilang. Nah, ini kan jadi kita melakukan parsing variabel dengan nama variabel roles bersumber dari datanya dari model role, dari tabel role. Nah, kita pergi ke creator tadi. Nah, harapan kita, inginnya kita input select ini menampilkan kategori apa sih gitu. Kategori apa saja yang ada pada tabel role gitu. Nah, langsung saja kita eksekusi. Nah, option ini bisa teman-teman hapus. Kita sisakan satu option saja. Hapus. Nah, di sini kita menambahkan for each. Nah, for each untuk formatannya seperti ini. Nah, tadi kita, bila kita ingat, kita melemparkan parsing variabel yang bernama roles. Nah, dilemparkan ke halaman create di sini. Nah, sehingga pada for each ini kita namakan variabelnya itu roles. Nah, dengan asnya ini sebagai role sajalah. Setelah sudah, ini kita naikkan atau kita masukkan ke dalam for each kita seperti ini. Bila mana sudah, ada dua hal yang mana kita akan ubah nantinya pada option ini. Yang kita ubah itu pada value-nya. Kita isikan seperti ini. Role ID. Nah, ini value-nya ini bersumber pada kolom ID pada tabel role. Karena apa? Kita nanti memasukkan pada tabel usernya itu berupa role ID, bukan keterangan namanya gitu. Nah, di sini baru kita tambahkan nama dari role itu gitu. Formatnya seperti apa? Sama kurung kurawal, 2 kurung kurawal buka dan tutup. Lalu di sini kita role name. Nah, jadi untuk value-nya ini kita ambil ID-nya. Lalu untuk keterangannya yang ditampilkan pada user yang terlihat oleh matanya user itu name gitu. Jangan lupa di sini kan setiap input kan ada name kan. Nah, kita berikan juga pada inputan select ini name-nya gitu. Name-nya itu apa sih gitu? Name-nya name role ID. Oh, salah. Begini. Kenapa kok name-nya role ID? Ini bersumber dari kolom pada tabel user yang namanya adalah role underscore ID. Sehingga di sini ini sama role underscore ID gitu. Oke, kita cek tampilannya seperti apa. Harusnya ini input selectnya ini sudah berubah. Kita refresh. Nah, ini berubah sesuai data apa saja yang tersimpan pada tabel roles. Nah, karena di sini ID-nya cuma ada 1-2, maksudnya ada 2 data dengan namanya super admin dan juga admin. Maka di sini drop down-nya juga berjumlah 2 data yaitu super admin dan admin.
seperti itu. Mungkin kita tambahkan label lah agar lebih jelas. Ini kita copy, kita pastekan di sini di keterangan role seperti ini. Sudah kita refresh, seharusnya ada keterangan role di atas ini. Nah, sudah. Nah, bila mana sudah seperti ini, apakah bisa jika dilakukan create data atau penyimpanan data baru? Tentu saja belum bisa. Ya, kita cobalah. Nah, maka kan dilemparkan, tidak bisa. Sebenarnya ini ada validasinya gitu. Sebenarnya ini terlempar karena validasinya itu tidak cocok gitu. Nah, oke lah, langsung saja kita ubah pada controllernya. Nah, teman-teman cari, karena create ini berhubungan dengan store atau simpan, teman-teman cari function yang namanya store. Nah, ini function store. Pada validasi ini kita tambahkan validasi yang namanya role ID. Role ID seperti ini. Dengan validasinya, inputan ini harus ada, harus required gitu. Lalu selanjutnya yaitu karena ini role ID, ID itu kan integer kan, harus angka. Nah, maka di sini kita tuliskan integer. Bila sudah, ini sebelumnya ada lagi, setelahnya ada lagi sebenarnya. Cuma saya lupa untuk sintaksnya. Exist Laravel. Oh ya, seperti inilah. Nah, kita tambahkan di sini exist tabelnya roles ID. Nah, maksudnya yang yang exist roles, ID ini seperti apa? Jadi exist ini kan ada kan ya, maksudnya dalam bahasa Indonesia kan ada. Nah, jadi maksudnya role ID ini akan divalidasi, inputannya itu harus ada, harus required. Nah, harus angka, harus integer, harus ada di antara tabel roles yang kolomnya ID. Maksudnya kita cobalah lihat pada tabel roles pada kolom ID. Nah, ini kan ID-nya 1 sama 2 kan yang ada. Nah, ini datanya itu harus ada di antara kolom ID pada tabel rows. Jadi harus ada di antara kedua data ini. Jadi inputan yang bisa masuk itu hanya antara 1 dan 2. Karena apa? Karena datanya ID di sini cuma ada 1 dan 2. Nah, itu untuk maksud validasi yang exist roles, ID ini. Oke, langsung saja kita eksekusi untuk create-nya. Seharusnya create-nya sudah bisa. Nanti pun kalau ada error kita perbaiki. Kita tambahkan job Gmail, admin, passwordnya password. Kita create. Kita tunggu. Nah, ini tertambah data dengan nama Joko, role-nya admin, emailnya jok@gmail yang kita buat tadi barusan. Nah, oke, kita sudah selesai dengan create. Lalu ada hal yang perlu kita ubah lagi untuk si ROD relationship ini, yaitu edit. Nah, kita ambillah salah satu data, kita klik editnya. Mungkin yang Joko aja. Nah, pada edit kita belum ada inputan select untuk roles. Caranya mengubah bagaimana? Langsung saja kita ke VS Code. Kita cari halaman atau page yang bernama edit. Nah, ini. Nah, sama seperti tadi, kita di sini akan menambahkan suatu inputan, yaitu inputan select. Kita kopilah dari create tadi. Kita paste pada edit di sebelah sini.
Nah, tetap ingat ya ini di dalam bungkus MB3 ini. Nah, namun ada penyesuaian untuk edit ini, ada penyesuaian pada user controllernya, pada controllernya. Kita klik, kita cari function yang bernama edit. Nah, pada edit ini sama, perlunya parsing variabel untuk melemparkan variabel yang bersumber dari tabel role ini. Oke lah, ini kita copy saja. Ingat ya, function edit untuk menampilkan halaman edit. Nah, kita tambahkan di sini seperti ini. Nah, jika sudah, kita pergi lagi ke halaman edit. Nah, yang dimaksud pada ternary operator itu di sini. Nah, ini bila mana kita refresh saja lah. Ini sebenarnya tampilan sudah berubah, tapi belum sesuai dengan fungsi yang seharusnya. Kita refresh. Nah, ini teman-teman, jika teman-teman perhatikan ya, role ini super admin. Padahal role-nya dari si Joko ini bukan super admin, melainkan admin saja. Oke, kita lihatlah. Oh, kita lihat di sini aja lah. Kita refresh. Nah, role-nya ini admin saja, bukan super admin. Maka dari itu, penggunaan ternary operator ini ada pada di sini. Menggunakannya seperti apa? Seperti ini. Kita tambahkan kurawal buka dan tutup 2 di sini. Lalu kita cek. Oh ya. Role ID sama dengan di sini, teman-teman perhatikan. User ini kan bersumber dari user mana sih yang mau diedit gitu. Lalu dilemparkan dengan nama user ke view edit kan gitu kan. Nah, sehingga di sini perlu pencocokan, kita ambil variabelnya user role ID. Nah, ini artinya role ID ini, bila mana role ID ini sama dengan user role ID, maka seharusnya select gitu. Tapi ini sintaks belum selesai. Ternary operator selected gitu. Nah, jika tidak, oke, kosong. Jadi maksud dari sintaks ternary operator ini, bila mana role ID itu sama dengan user role ID dari user gitu, maka di sini akan ditambahkan pada option ini, akan ditambahkan opsi selected gitu, select. Nah, bila tidak, akan ditambahkan ya udah kosong gitu. Oke, langsung saja lah. Kita perhatikan bahwasanya Joko ini tadi itu adalah admin. Kita refresh di sini. Nah, berubah dari yang sebelumnya tadi tanpa settingan ternary operator untuk mencocokkan role-nya. Di sini sudah menjadi admin gitu. Nah, kan? Nah, kita cobalah untuk editnya itu. Joko Joko oh gini aja, Joko Sayonara. Kita ubah Josai gitu. Role-nya kita ubah menjadi super admin, passwordnya tetap. Kita klik edit. Nah, apakah bisa? Oke, bisa, tidak ada masalah di sini. Nah, seperti ini. Oh ya, masih ada masalah di sini. Ini seharusnya tadi berganti menjadi super admin. Oh ya, belum kita setting untuk controller update-nya. Harapannya bila ini diganti super admin, maka statusnya Joko role-nya ini juga berganti super admin. Lalu untuk menyesuaikan, kita pergi lagi ke user controller. Nah, teman-teman ingat tadi pada kita pada function store menambahkan validasi ini. Nah, validasi ini kita copy saja.
Nah, tadi tidak berubah karena belum adanya validasi role ID. Nah, kita copy di sini, kita paste masnya. Lalu kita kembali ke halamannya, kita refresh. Kita ubah Joko ini yang sebelumnya admin, kita jadikan super admin. Apakah berhasil? Sudah berhasil. Oke, jadi seperti itu untuk penyesuaian dari yang sebelumnya yaitu CRUD biasa menjadi CRUD relationship. Ada poin yaitu poin yang sangat saya garis bawahi yaitu penambahan input itu bersumber dari ID tabel yang berelasi itu. Di sini saya menambahkan atau menggunakan form input select agar lebih mudah lah. Mungkin bila teman-teman ada inputan yang lain dipersilahkan. Nah, seperti itu. Ini untuk readnya bila mana mau menambahkan itu ya tinggal menambahkan role ID seperti inilah saya demokan. Read show. Nah, kita pergi ke halaman show. Nah, ini kan sebelumnya seperti ini. Untuk menampilkan eh apa role-nya itu ya sama seperti ketika kita mau menampilkan pada tabelnya. Kita menggunakan sintaks seperti ini. Ini user role name gitu. Kita cobalah. Di sini kita copy, kita paste kan ke show. Oh, bukan di sini. Di sini lah. Email lalu kita br kita pastikan di sini. Seharusnya di sini muncul keterangan apa sih role-nya gitu. Kita refresh. Nah, ini role-nya admin sudah bisa. Kita kembali untuk mengecek fitur delete-nya. Apakah bisa? Kita coba delete Joko di sini. Oke. Nah, tidak ada masalah dengan delete-nya. Oke, itu tadi video dari saya. Semoga dari video tadi itu teman-teman bisa terbantu. Sedikit kata penutup dari saya, percuma kamu mempunyai ilmu yang banyak jika tidak bisa menjelaskannya kepada orang lain. Dari saya Nora Dev, terima kasih banyak dan sampai jumpa.